Di program studi Pendidikan Biologi Universitas PGRI Semarang, mata kuliah manajemen kelas diampu oleh Ibu Atik Nur Wahyunani. Apa sih manajemen kelas itu? Manajemen kelas merupakan kegiatan-kegiatan yang diupayakan oleh seorang guru untuk menciptakan situasi kelas yang kondusif dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran yang maksimal. Dalam manajemen kelas terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan sebagai persyaratan menciptakan suatu model pembelajaran yang efektif dan efisien, yaitu 1. Prinsip kesiapan, di mana kematangan dan pertumbuhan fisik, psikis, intelijensi, latar belakang pengalaman, hasil belajar yang baku, motivasi, persepsi, dan faktor-faktor lain yang memungkinkan seseorang dapat belajar. 2. Prinsip motivasi, tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. Ketiga, prinsip perhatian, merupakan suatu strategi kognitif yang mencakup 4 keterampilan, yaitu berorientasi pada suatu masalah, meninjau sepintas isi masalah, memusatkan diri pada aspek-aspek yang relevan, dan mengabaikan stimuli yang tidak relevan. Keempat, prinsip persepsi, semakin baik persepsi mengenai sesuatu, semakin mudah peserta didik belajar mengingat sesuatu. Kelima, prinsip retensi. Retensi adalah apa yang tertinggal dan dapat diingat kembali setelah seseorang mempelajari sesuatu. Keenam, prinsip transfer. Suatu proses di mana sesuatu yang pernah dipelajari dapat mempengaruhi proses dalam mempelajari sesuatu yang baru. Fungsi manajemen kelas. Yang pertama, ada perencanaan kelas. Merencanakan merupakan sebuah proses untuk memikirkan dan menetapkan secara matang tentang arah, tujuan, tindakan, sumber daya, sekaligus metode atau teknik yang tepat untuk digunakan guru di dalam kelas. Yang kedua, ada pengorganisasian. Dengan adanya pengorganisasian kelas, diharapkan kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik dan lancar sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Yang ketiga, ada fungsi kepemimpinan kelas. Kepemimpinan efektif di ruang kelas merupakan bagian dari tanggung jawab guru di dalam kelas. Dalam hal ini, guru memimpin, mengarahkan, memotivasi, dan membimbing peserta didik untuk dapat melaksanakan proses belajar yang efektif sesuai dengan fungsi dan tujuan pembelajaran. Yang keempat, ada fungsi pengendalian kelas. Mengendalikan kelas bukan perkara yang mudah, karena di dalam kelas terdapat berbagai macam peserta didik yang memiliki karakteristik yang berbeda. Proses pengendalian dapat melibatkan beberapa elemen, yaitu menetapkan standar penampilan kelas, menyediakan alat ukur standar penampilan kelas, membandingkan ujuk kerja dengan standar yang telah ditetapkan di kelas, serta mengambil tindakan korektif saat terdeteksi penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan tujuan kelas. Siapa saja sih yang bertanggung jawab melaksanakan fungsi manajemen kelas? Yang pertama, ada siswa. Yang kedua, ada guru yang merupakan salah satu unsur penting yang harus ada sesudah siswa. Guru mengolah kegiatan proses belajar mengajar, di mana dalam hal ini guru bertugas untuk mengarahkan kegiatan belajar siswa agar bisa mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, ada kepala sekolah, di mana memberikan dan melengkapi fasilitas untuk segala macam tugas dan memelihara agar tugas-tugas itu dapat berjalan lancar. Permasalahan yang timbul dalam manajemen kelas. 1. Masalah individual. 2. Masalah kelompok.
individual. Penggolongan masalah individual ini didasarkan atas anggapan dasar bahwa tingkah laku manusia itu mengarah pada pencapaian suatu tujuan. Jika seorang individu gagal mengembangkan rasa memiliki dan rasa dirinya berharga, maka dia akan bertingkah laku menyimpang. Ada 4 jenis penyimpangan tingkah laku, yaitu tingkah laku menarik perhatian orang lain, mencari kekuasaan, menuntut balas, dan memperlihatkan ketidakmampuan. Masalah kelompok. Ada 7 masalah kelompok dalam kaitannya dengan pengelolaan kelas. Yang pertama, kekurang kompakan. Yang kedua, kekurang mampuan mengikuti peraturan kelompok. Yang ketiga, reaksi negatif terhadap sesama anggota kelompok. Yang keempat, penerimaan kelas atau kelompok atau tingkah laku yang menyimpang. Yang kelima, kegiatan anggota atau kelompok yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan, berhenti melakukan kegiatan atau hanya meniru-niru kegiatan anggota lainnya saja. Yang keenam, ketidakadaan semangat, tidak mau bekerja, dan tingkah laku agresif atau protes. Yang ketujuh, ketidakmampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan manajemen kelas. Yang pertama ada behavior modification approach. Asumsi yang mendasari penggunaan pendekatan ini adalah bahwa perilaku baik dan buruk individu merupakan hasil belajar. Yang kedua, ada pendekatan otoriter. Pengelolaan kelas sebagai proses untuk mengontrol tingkah laku siswa ke arah disiplin. Yang ketiga, ada pendekatan permisif. Seperangkat kegiatan pengajar yang memaksimalkan kebebasan peserta didik untuk melakukan sesuatu, sehingga bila kebebasan ini dihalangi, dapat menghambat perkembangan peserta didik. Yang keempat, ada pendekatan membiarkan dan memberi kebebasan. Untuk dapat menangani masalah-masalah pengelolaan kelas secara efektif, guru harus mampu 1. Mengenali secara tepat berbagai jenis masalah pengelolaan kelas, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok. 2. Memahami pendekatan mana yang cocok dan tidak cocok untuk jenis masalah tertentu. 3. Memilih dan menetapkan pendekatan yang paling tepat untuk pemecahan masalah yang dimaksud. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.